Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini percobaannya adalah H3PO3 boron asid bola wis. Kayak gitu. Ini dikasih tahu Bro Andrea ya. Terus ini adalah olinya, nggak sama dengan bungkusnya. Penulis beli titanium ya, buatannya Varia Tradingo. Jadi rencananya penulis mau coba dicampurkan ke bungkus terpisah dulu, dilihat ada efeknya atau enggak. Terus ini olinya penulis kurangi ya, segini. Terus nanti penulisnya akan dipakai, titaniumnya akan dipakai bau permen ya. Terus pakai ini kira-kira 1 gram. Ini segini rawis ya. Tambah lagi ya. Tambah lagi. Itu jadi boronik asidnya segini. Nanti dilihat apakah ini larut atau enggak ya, karena kalau enggak larut ya percuma lah ya. Syaratnya harus larut, kalau enggak larut ya untuk apa. Jadi nanti ini penulis akan biarkan dulu, kalau larut ya penulis pakai ya. Sebenarnya untuk boronik asid ini rasionya cukup besar ya, rasio piro wingi 5% ya. Jadi ada yang di forumnya tim PHP pakai boronik asid ya, dia pakai rasio banyak sampai 5%. Entah itu modelnya apa, tapi yang penulis beli ini model pupukan. Kalau larut ya wes lah, nanti kita lihat bagaimana. Ya wes, pasangannya adalah ini. Jadi penulis pakai ini dulu, rasakan bagaimana rasanya, bagaimana, terus campuri dengan ini. Ini tadi campurannya kan nggak banyak ya, cuma berapa itu tadi ya, sekitar ya 2 gram gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini oli titannya sudah 42 km ya. Ini barusan berangkat dari rumah, jarak hampir 2 km. RPM tidak begitu cepat turun, suara mesin tapi sudah asak-asak. Asak-asaknya termasuk keras ya. Ya entah karena terlalu encer atau apa, karena sudah akumulasi dirusak oli-oli jelek sebelumnya ya, termasuk juga oli Duron ya. Sayangnya oli Duron itu nggak begitu bagus. Kayaknya nih penulis mau putuskan mencampurkan aditif boron. Aditif boron ini ada cerita ngerinya juga dari orang India yang pakai boronnya sebanyak 30 atau 40 miligram atau mililiter bulan. Wah, itu kok ekstrim banget ya. Entah kenapa kok orang India itu pakainya aditifnya ekstrim ya. Karena aditif anti aus kalau di mobil itu kan satuannya 0,1%. Kenapa kok
mereka itu pakai 1-2%, 3% malah ya. Entahlah. Jadi ini penulis mau tambahi aditif boron. Yang kena efek samping itu katanya mesin jadi berasap. Ya kita lihat aja lah ya. Jadi tidak berasap ya. Ini nggak kelihatan ada bubuknya sama sekali, jadi sepertinya tercampur sempurna ya borik asidnya. Nggak ada kelihatan bekas bubuk sama sekali. Kelihatannya kok kayak jadi makin kental ya. Harusnya penulis uji kekentalan juga, salah ya. Terus nantilah lain kali kalau mau coba lagi. Entah ya, sekarang sudah pakai borik asid, tapi penulis tidak merasakan banyak perubahan ya. Dari sisi licin tetap nggak beda, sulit ya membedakan. Penulis merasa mesin ini berat ya, jadi penulis tambahkan ini KCO ya. KCO campur minyak silikon loh, jadi putih kan. Ada campuran minyak silikon nih. Merasa kurang licin ya, jadi penulis tambahkan ini. Jadi borik asid itu mungkin membuat lapisan ya, tapi mungkin penulis pakainya terlalu banyak. Jadi pakai 2 sendok kecil sekali itu ternyata kok rasanya bikin berat mesin ya. RPM mesin jadi cepat turun walau ya suara mesin senyap. Jadi dosisnya nggak boleh banyak kayaknya memang. Dari safety data sheet juga kandungan boron itu sekitar piro? Cuma 50 ppm saja ya. Padahal 0,1% itu 1000 ppm. 100 ppm itu 0,01%. 50 ppm itu 0,005%. Cilik banget ya. Jadi ya kayaknya memang boron ini kalau pakai harus betul-betul sedikit, nggak bisa banyak, dan bikin mesin sedikit lebih halus ya. Suaranya nggak kasar, tapi ya tetap nggak bagus kalau terlalu banyak. Oh ya lupa ya, tadi penulis tunjukkan asap ya, sekarang bikin tunjukkan juga ya. Nggak ada asapnya ya. Jadi ya hasil percobaan borik asidnya menurut penulis mengecewakan ya, karena penulis nggak merasakan licinnya ya. Dengan jumlah yang penulis pakai itu seharusnya sudah banyak mempengaruhi, karena contohnya penulis pernah pakai 1 SGR sekitar ya 4,5 gram ya, kira-kira sebanyak itu ya rasanya ya. Kalau 1 SGR 4,5 ml. Dari sisi volume kayaknya sudah nggak beda jauh dari yang penulis pakai ya, mungkin anggap aja 2 kali lipat lah. Tapi ya jumlah segitu harusnya sudah memberikan efek ya, tapi ya nggak kerasa. Mungkin ini sifatnya seperti apa ya, seperti itu loh, aditif nanografin yang penulis sudah coba sebelumnya. Jadi aditifnya memang
bikin halus ya, tapi nggak bisa membuat mesin yang suaranya kasar jadi halus banget. Jadi aditifnya lebih sebagai pelengkap. Jadi harus ada aditif-aditif lain biar bisa maksimal. Jadi penulis sering bilang minyak goreng bikin licin, gasoli G1000 botol hitam bikin licin, tapi ya licinnya itu nggak sama. Licinnya itu terjadi pada kondisi yang berbeda. Nah, grafin itu licin juga, tapi di kondisi tertentu saja ya. Kalau grafin di kondisi beban ringan rasanya. Nah, kalau borik acid rasanya apa ya? Jadi pelapis, yang kalau pelapisnya terlalu banyak bukannya bikin licin tapi malah bikin seret ya. Karena modelnya numpuk-numpuk ya. Makanya mungkin karena itu di oli mesin kandungan boronnya itu selalu sedikit di bawah 100 ppm, cuma 50 ppm atau apa ya. Entah ya, untuk soal iritnya penulis perlu cek apakah konsumsi bahan bakar akan meningkat atau enggak. Tapi susah ya untuk konsumsi bahan bakar. Motor penulis ini terlalu bervariasi ya. Contoh pakai Pertamax bisa 70 km per liter, pakai Pertalite kadang 60, di atas 60, kadang di bawahnya. Gak konsisten. Sekarang biro sih 42,6, lumayan ya. Ya wes lah, untuk borik acid penulis nggak terlalu rekomendasi karena ya efeknya nggak begitu kerasa ya. Yang di India itu pakainya menurut penulis terlalu banyak itu ya. Ngejarnya juga dari suara halus tok, nggak dari licinnya, nggak dari performa. Karena kalau licin beneran harusnya ya nggak cuma suara halus tok, tapi juga performa akan meningkat seperti halnya kalau pakai minyak goreng dan oli samping. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.